Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai struktur dan kebahasaan teks ulasan, baik yang ada pada film, cerpen, puisi, ataupun karya seni daerah lainnya. Nah, baik yang dibaca ataupun yang diperdengarkan. Kemudian untuk pembelajaran kali ini tujuannya adalah supaya kalian mampu mengetahui bentuk struktur teks ulasan itu seperti apa dan kebahasaan apa yang digunakan dalam sebuah teks ulasan. Untuk kebahasaannya nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, yang pertama kita akan membedah mengenai strukturnya. Jadi kalau dalam teks ulasan itu ada 4 struktur yang harus kita ketahui dalam sebuah teks ulasan. Jadi ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, ada rangkuman. Anak-anakku, seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa contoh dari teks ulasan itu adalah resensi buku, teks resensi buku. Kalau kita pernah membuat resensi sebuah buku, baik itu buku karya ilmiah ataupun buku fiksi, kalian akan paham bahwa itu adalah salah satu contoh dari teks ulasan. Nah, jangan bingung dengan strukturnya, Bu. Kalau di dalam teks resensi itu kan ada biodata buku, ada rangkuman buku, kemudian ada kelebihan kekurangannya, ada simpulannya. Kok ini strukturnya seperti ini gitu kan? Nah, sebenarnya sama, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda. Nanti kita akan kaji orientasi itu kalau dalam sebuah teks ulasan itu yang mana. Oke, kita mulai. Untuk orientasi bisa kalian baca, itu adalah gambaran umum sebuah karya sastra. Jadi yang ditampilkan di sini adalah identitas bukunya. Nah, nanti ada di dalam struktur teks resensi itu identitas buku apa saja yang perlu kita tulis dalam teks ulasan kita. Nanti saya akan berikan contoh. Kemudian ada bagian tafsiran, adalah pandangan mengenai karya yang akan kita ulas. Jadi pada bagian tafsiran itu adalah kita menuliskan isi atau ringkasan dari buku yang kita baca atau dari film yang kita lihat. Nanti kita buat ringkasan secara singkat bahwa cerita itu, buku itu menceritakan tentang apa. Kemudian pada bagian evaluasi, penulis mengevaluasi karya sastra. Nah, pada bagian evaluasi ini bisa ditampilkan mengenai kekurangan dan kelebihan sebuah karya tersebut. Saya ulangi, bisa ditampilkan kelebihan dan kekurangan sebuah karya tersebut. Itu ada pada bagian evaluasi. Namanya kalau kita disuruh menganalisis strukturnya, itu namanya adalah evaluasi. Oke. Dan yang terakhir adalah rangkuman. Oke, rangkuman itu isinya apa? Perlu kalian perhatikan. Rangkuman adalah ulasan terakhir dari sebuah karya yang akan kita ulas atau kita resensi. Biasanya isinya berupa simpulan. Oke, nanti akan saya berikan contohnya untuk teks ulasan itu seperti apa yang ada pada teks sebuah resensi buku. Oke, bisa dipahami terlebih dahulu, bisa diingat-ingat, bisa dipahami bahwa struktur teks ulasan itu pasti ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kita akan masuk kepada contohnya. Nah, contoh yang akan saya berikan pertama adalah contoh teks ulasan pada sebuah buku. Oke, contoh teks ulasan pada sebuah buku. Jika kita mengulas buku, ini kita bisa menuliskan identitas buku terlebih dahulu. Ini berada di paling atas resensi kita atau ulasan kita. Yang pertama itu judul bukunya apa? Ini di contoh slide saya, Cinta Brontosaurus. Pengarangnya siapa? Genrenya apa? Penerbitnya, tahun terbitnya, tebal halamannya. Apakah ini harus ditulis? Iya, harus ditulis. Kemudian, nah, ini sinopsis buku ini kalau kita masukkan ke dalam struktur teks ulasan tadi, masuknya adalah tafsiran. Jadi buku itu tentang apa itu kita tuliskan pada bagian sinopsis buku. Bisa kalian baca nanti pelan-pelan. Kemudian selanjutnya adalah penilaian, evaluasi.
kembali lagi ya kepada struktur teks ulasan yang tadi. Penilaian ini masuknya ke dalam evaluasi. Tampilan covernya sangat menarik, tampilannya mendukung, sehingga terlihat ceria. Kemudian isinya bagaimana, bahasa yang digunakan bagaimana, tampilkan kepada bagian evaluasi atau penilaian. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, tampilkan ini masih jadi satu kesatuan dengan evaluasi tadi atau penilaian tadi. Kelebihan buku ini apa? Contohnya ini, buku ini menggunakan tema yang memiliki banyak peminat, banyak penampilan, lucu, mengundang tawa. Kurangannya akhir ceritanya mengambang, jadi membuat seorang pembaca itu penasaran. Atau kata-kata yang digunakan dalam buku ini terlalu vulgar. Ini kekurangan dan kelebihannya. Nah, kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu kesimpulan. Atau di dalam struktur teks ulasan tadi yang pertama saya bahas itu adalah pada bagian rangkuman. Buku Cinta Brontosaurus memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun di balik semua itu, buku ini memiliki daya tarik yang besar. Hal itu dikarenakan penulisnya adalah seorang penulis yang sudah dikenal banyak orang, yaitu Raditya Dika. Raditya Dika memiliki jiwa yang humoris. Hal itu sangat sesuai dengan apa yang ia tuliskan dalam buku ini. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah contoh teks ulasan film. Tidak jauh beda dengan teks ulasan buku, namun yang membedakan adalah pada bagian atasnya. Kalau buku itu kan yang kita tulis judulnya apa, penulisnya siapa, tebal halamannya berapa, tahun terbitnya kapan gitu kan. Tapi kalau ulasan film itu seperti contoh yang ada pada slide saya, judulnya apa, sutradaranya, produsernya, penulisnya, distributornya, rilisnya, durasinya, bahasanya apa, sampai ke pemain-pemainnya. Oke, pemain-pemain yang ada dalam film itu. Bagian kedua, sama seperti buku, dia menceritakan tentang singkatnya cerita dalam film tersebut atau ulasan singkat dari sebuah film itu. Kemudian ini masih sama. Nah, ini sama, masih mengenai isi cerita film. Nah, ini yang terakhir. Anak-anakku, setelah kalian melihat materi yang saya sampaikan, saya minta tulis rangkuman. Jadi cukup tulis di buku kalian struktur teks ulasan. Ada 4 tadi, mulai dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Kalian tulis, kalian jabarkan maksud dari setiap struktur itu. Kemudian setelah itu buat sebuah teks ulasan baik dari buku ataupun film yang kamu lihat. Contohnya sudah ada pada slide yang atas tadi. Oke, untuk jawaban langsung dikirim ke Classroom, baik yang rangkuman ataupun teks ulasannya, difoto saja kirim ke Classroom. Namun jangan lupa jawaban tetap disimpan di lembar jawab supaya ketika kita tatap muka kita punya bukti atau kalian bisa mengumpulkan ke saya dalam bukti tertulis. Demikian. Semangat terus, semangat belajar. Saya yakin kalian pasti bisa. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang materi ini, silakan WA langsung ke nomor saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.